line up dan tentunya Clay turun di sini sebagai baru pertama kali di M Series. Jadi kita lihat performanya nih. Yang penting #IndoPride dukung support tim RRQ Hoshi. Yes, benar banget. Dan tentu ini adalah Coach Acil. Acil ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi kalau dia adalah coach yang luar biasa hebat. Coach yang benar-benar berbakat yang bisa membawa RRQ 2 kali ke ajang M Series. Wow. Yes, dan bahkan untuk kali ini kita bakal melihat beberapa kali aku melihat permainan dari Bang Sin ya. Kita tahu lah Sin itu udah master banget dengan marksman-nya. Masterisasinya dengan marksman itu udah tidak bisa dipungkiri, apalagi assassin ya. Karena memang dia terkenal dengan assassinnya dulu. Tapi beberapa belakangan aku sempat melihat dia tuh menggunakan hero-hero tuh fighter. Wow. Hero-hero fighter, menarik. hero-hero mage. Jadi possibility untuk berada di arah gold lane-nya itu cukup besar loh. Makin luas berarti. Nah, sedangkan aku terbalik nih, Goni Aterna, aku belum melihat Sasa. Tidak ada pergerakan dari Sasa yang bisa aku lihat, bahkan MPLI pun dia tidak main. Oh, mungkin ini saatnya Oji. Mungkin ini saatnya untuk dia memberitahu betapa kenapa dia itu punya nama yang segitu besar ya. Sasa, selalu kalau gold lane bagus Sasa gitu yang dibahas ya dari SMG gitu. Kalau di regionnya disebutnya tau nggak apa? Raksasa. Wow. Sasa dipanggilnya nickname-nya Raksasa. Nah ini jadi kita ngeri banget. Tapi bener Ji, Yes, dia bener, cuma main dari tadi main marksman. Yes, yang kita Jadi, tahu ya, yang kita tahu. Tetapi mungkin aja dengan absennya dia juga udah mempersiapkan senjata-senjata baru. Yes, senjata-senjata baru, tapi kalian jangan lupa juga untuk beli battle emote tim M3 karena udah ada di apps store yang ada di Mobile Legends. Jadi kalian langsung aja buka game Mobile Legends kalian itu udah langsung dibeli ya. Ada RRQ dan juga Onyx juga nih Gon. Aku sih udah beli Eterna. Kamu udah beli belum? Aku sih udah beli. Aku dari kemarin nabung Gon. Nabung? Untuk beli M3 Tournament Pass dan juga Battle Emote tim M3 ini. Wow, ini aku juga bisa dibilang hampir lengkap nih Battle Emote M3 nih Ji. Tolong dong Goni kirim Sen, terima kasih. Jangan gitu. Yang udah lengkap dia kan? Iya benar. Boleh dong. Nggak salah. Salah juga ya gue ngomong kayak gini. Dan bahkan aku pengen nanya sama kalian ya. Jawab cepat, apakah Link Albert Divin atau enggak? Eterna? Ben. Goni? Ben. Sama, kok kita bertiga sama ya? Kayaknya itu kayak bukan rahasia umum lagi ya. Kayaknya terlalu mahal kalau dilepas sih menurut gue. Bahkan beberapa kali tuh kayak gini ya, menurut ini opini aku pribadi ya, sebagai bukan pro player tapi poke, aduh, ya kan? Saya melihat Link Albert itu bukan masalah hanya dengan targeting dan juga point kill yang banyak. Jadi di mana dia bisa make play ketika timnya berada di under gold, ya kan? Yeah. Terus juga under objektif. Mereka oke, 4 orang itu berada di under, tapi Albert itu bisa ngebawa linknya itu untuk nge-make play, entah melakukan split push, entah tiba-tiba melakukan shutdown 1-2 kali yang solo kill yang mungkin sulit sekali didapatkan, atau kalkulasi yang dengan kalau kita kalah gold lane, automatically kita kan kalah dari segi item. Bener banget. Tapi dia bisa gitu. Rotasi dari seorang Link juga, mobilitas dari Link juga bisa membantu hal tersebut ya. Dia bisa rotasi dengan efektif dan itu bisa membawa timnya walaupun lagi di under bisa ke upper gitu ya. Waduh. Jadi upper under gini, tetapi iya benar banget. Tetapi benar banget nih Ji sama Eterna. Dimana yes, Linknya Albert itu ngeri. Tetapi kita juga jangan memandang mas sebelah. Sebenarnya Win juga jago. Linknya. Win juga jago. Win juga 3 kali pick 2 kali menang. Oke, kalau menurut gue nih, apakah dia akan diadu? Iya enggak sih sebenarnya. Kalau lawan Albert enggak. Tetap enggak ya? Tetap Albert tetap nomor 1. Tetap enggak, karena ada beberapa tim bahkan itu yang berani ngelepas Link Albert. Tapi ternyata beberapa kali juga di shutdown permainannya. Beberapa kali juga ternyata linknya itu tidak bisa dibendung. Jadi daripada merepotkan, udah gue tutup. Dan kita sebentar lagi bakal menuju ke draft pick kali ini. 1 menit menuju ke arah draft pick. Aku ingatin buat kalian semua, jangan lupa untuk nonton di Nimo TV juga. Karena nanti dengan 200.000 viewers di Nimo TV, kita bakal bagi-bagi redeem code lagi. Seperti kata Cody dan Eterna, kalian nonton sama streamer kesayangan, kalian dapat hadiah juga di Nimo TV. Wah, wah, wah. Tunggu apa lagi? Wah. Wah, kalau kata Oji ya. Sini sebenarnya Castle juga boleh redeem gak sih? Enggak lah. Nggak boleh ya? Oh ya udah kalau gitu. Kalau boleh redeem aku udah banyak. Iya benar juga. Iya aku udah banyak. Sebelum dikeluarin kita udah jalur dalam. Udah bener. Gak boleh tapi ya. Langsung begini, langsung set. Produsernya Bapak berbicara produser di sini. Ada yang nyaut. Ada ngeri nih. Ternyata ini. Ini dia nih, James. Yang kemarin kita tidak sempat melihat dia nge-coach secara langsung. Tapi kali ini turun tangan karena ini bukan
laga yang sembarangan. Ingat M3 World Championship, laga paling bergengsi di Mobile Legends yang dimana cuma 1 tahun sekali. Oh, nih ngomongin James juga nih, katanya karena James itu mantan coach RRQ, ada persamaan dikit tentang playstyle dan strategi yang dibawa oleh SMG dan RRQ. Jadi mungkin Bapak analis mungkin bisa sedikit merinci apa itu persamaannya gitu. Wah ini nih, kalau persamaannya tentunya kedisiplinan pemain-pemainnya itu, decision making, keputusan-keputusan yang member-member ambil itu pasti udah mirip-mirip. Karena James adalah apa ya, pemimpinnya gitu. Salah satu pernah menjadi bagian lah kita bisa bilang ya, pernah Benar. jadi Jadi bagian terutama ya. ngelawan RRQ juga mungkin tentunya Coach James punya insight-insight terhadap member-member masing-masing. Alright, ini dia yang sudah kita tunggu-tunggu. Eternagoni, Ya. no link for Albert again. Langsung ya. Nggak ada link untuk Albert, oke? Buat Sobat Mobile Legends, brother mas main di rumah, tidak bisa melihat link Albert, ya memang ini mungkin sudah diprediksi oleh para caster-caster dan juga analis kita ya. Yes, langsung aja Link dan juga Selenanya di-ban oleh RRQ, juga nge-respect terhadap SMG, mengetahui betapa impactful seorang Selena bisa apalagi di early game ya, dia bisa membuka map, dia bisa rotasi dengan cepat, apalagi kalau dalam segi roamer position. Nah, untuk ban yang kedua, kira-kira apa mungkin yang di-ban nih? Masih luas banget sih, terutama dari patch sekarang. Kalau kita lihat tentunya RRQ tergantung nih, mereka mau memprioritaskan apa? Apakah mereka mau mainkan Assassin? Kalau mereka mau mainkan Assassin, Phoveus bisa menjadi salah satu ban-nya, tetapi tampaknya RRQ mereka lebih nggak mau lawan Nathan. Oke, Nathan, untuk mungkin late game insurance dari tim SMG itu sendiri, yang kita bisa tahu di mana positioning dari tim SMG, mereka sangat bagus dengan Sasa, tapi ini permainan yang pintar sekali dari James. Kenapa? Karena mereka tahu ini kemungkinan besar menurut aku ya, Sasa akan pakai marksman lagi. Ya. Karena mereka udah tutup Eve, di mana namanya Eve itu sangat bisa membekuk pergerakan dari seorang marksman apapun itu. Yes. Benar. Kali ini mereka sudah amankan dari seorang Eve untuk James, yang tandanya Acil harusnya sudah mulai bisa prediksi kalau kemungkinan di atas 50% ini akan ada gold lane dengan marksman. Marksman ya, berarti mungkin ada kemungkinan gitu. Jadi untuk RRQ last ban nih, apa kira-kira? Apakah mereka akan take out Matildanya mungkin perhaps dari tangan SMG atau Amon malah? Oke, Assassin yang bisa mobility-nya juga tinggi, dia bisa ngilang-ngilang, bisa bikin ganking yang cukup bagus, pick off, shutdown. Amon juga berhak untuk di-ban sih di sini, melihat mobilitas dan segalanya itu dari Amon. Iya, dan itu menandakan apa? Mereka first pick, mereka bisa aja loh mengambil Amon, tetapi mungkin game plan dari Acil, mereka Beda. juga nggak mau memanggil Amon dan Hayabusa menjadi last ban. Clint, Clint, Matilda, banyak Pakito, Asya, banget. semuanya lah yang banyak banget nih. maybe kalau Pakito kayaknya ini kalau misalnya mereka masih gameplay pakai Pakito di first pick, ini kemungkinan besar bakal di arah jungler, kemungkinan besar. Yes. Tapi ini agak yang cukup mahal untuk posisi gold lane itu Clint. Clint sih, benar-benar. di tangan Sin, Preman gold lane. preman gol. Lagi jadi preman gold lane untuk Bener. akhir-akhir ini, apakah Clint akan menjadi first pick atau bahkan dengan gameplay Matilda dari seorang Pipin yang mereka ingin kayak oke, gue percaya ambil aja Matilda dulu, is okay, no problem, kita kehilangan Clint or Paku itu, tapi gue yakin dengan adanya lead dari seorang Finn itu bisa membawa game ini menjadi kemenangan untuk RRQ. Yes, benar banget. Jadi kita akan melihat in a few seconds nih, apa yang akan diamankan oleh RRQ. Apakah Clint, si preman gold lane, atau Pakito? Jadi ternyata akan menjadi prioritas menurut RRQ Hoshi. Wow, ini ngeri Kemungkinan nih. besar ini bakal menjadi jungler. Kalau menurut aku, gimana menurut gue nih? Iya bener banget, kayaknya jungler. Kemungkinan besar ya? Kemungkinan besar, tentunya flex, tapi kayaknya jungler. Tetapi SMG, aku penasaran nih, responnya 2 hero bisa ambil Farsa, Yves udah di ban. Iya Dan benar. kita lihat Matilda dan Matilda, Clint. tetap Farsa dibuka. Preman gold lane. Wah, ini bahaya banget sih Ji. I mean Clint damage-nya di early game aja udah luar biasa banget, apalagi di pairing juga dengan Matilda sebagai roamer. Mereka bisa inisiasi dengan lebih cepat di early game, dan ini akan menjadi pertanyaan karena kalau emang jungler positionnya akan menjadi Pakito, mereka pasti mau nge-rush di early kan. Tapi kalau misalnya ditemuin sama Matilda, gimana caranya mereka mau rotasi secara cepat itu? Oke, mereka butuh banget gold lane dengan Pasha untuk kali ini. Kalau misalnya mereka nggak mau gold lane dengan Pasha, it's okay. Tapi mereka masih punya Brody. Yes, Mereka masih benar punya banget. Brody, sedangkan untuk Nathan itu sudah ter-shutdown di band dari tim RRQ itu sendiri. Dan Pasha, Esmeralda. Oke. Esmeralda, dan kayaknya masih belum tentu di arah gold lane. Belum tentu, tapi kemungkinan. Ini kalau ini benar-benar 50-50 ya. Iya benar Di banget. tangan Clay juga sangat-sangat berbahaya, tapi kemungkinan
dari tim RRQ menaruh Pasha di area gold lane itu masih cukup kecil kalau bisa kita bilang. Dan dari SMG mereka masih membutuhkan satu buah jungler. Kalau mereka mau amankan jungler sekarang karena mereka sudah mengamankan gold lane, mereka sudah mengamankan dari satu buah roamer yang mereka masih perebutkan mungkin maybe ke arah jungler untuk kali ini sebelum Kayaknya. jungler di ban. Kayaknya sih jungler nih. Cuman bisa juga mereka langsung ngamainin jungler, bener Nah, banget. itu dia. Yi Sun Shin. Yusun Shin, mereka butuh untuk asuransi late game, dia butuh immune, dia bisa untuk one by one situation dengan Esmeralda di arah late game. Mereka juga bisa untuk melawan seorang Pakuito, jadi mungkin Yusun Shin adalah salah satu pilihan yang tepat. Cuma dari sisi seberang, dari tim RRQ, mereka masih bisa melakukan ban terhadap offlanernya, yang dimana RRQ udah punya offlanernya gue nih. Nah itu dia. Mereka bisa melimitasi, tetapi SMG ngelihat oke, junglernya RRQ belum ditemukan, kita paksa deh nih Pakito jadi jungler, ban ke arah Lancelot. Dan oke, bener banget Ji, dengan Yi Sun Shin tentunya Mountain Shocker juga bisa menjadi sangat-sangat berguna untuk informasi tentunya. Dan kita lihat di sini respon dari teman-teman RRQ. Satu hero bisa ngelimitasi mid lane-nya karena tentunya SMG mereka masih kehilangan mid lane. Mungkin Lilia juga bisa menjadi pilihan ban untuk teman-teman dari RRQ. Oke, Eterna, menurut Eterna sendiri apa yang harus diamankan RRQ dua ban terakhir ini? 2 band terakhir oleh RRQ. Mungkin mereka lebih limit. Gue setuju limit bagian mid lane-nya ya. Lilia masih terbuka, Kagura juga kalau misalnya mereka mau. Tapi kita akan melihat. Menurut Oji sendiri gimana? Menurut aku harus Ruby. Oke juga itu untuk melimitasi untuk pergerakan dari offline ya. Iya. Tapi aku juga setuju ke arah mid sih. Karena ini posisi Parsa dan juga Esmeralda ini sangat-sangat bisa tumbang nanti mungkin dengan adanya Lilia dan juga Kagura. Nah, Pergerakannya nggak bisa masuk dan Aldous untuk counter seorang Clean itu di arah late game sudah diamankan Itu juga. bagus. wow. Bagus. Hero late game yang bisa langsung nge-target ya seorang Clint, apalagi dia pasti di backline dan pasti sangat di defend sama temen-temennya. Tapi untuk last ban dari RRQ Hoshi, mereka udah ban B. Aku kira mungkin ada possibility mereka ngamanin assassin, tapi ternyata semua assassin sudah di ban ya di sini ya. Yang lagi happening saat ini. Karina. Karina oke. Oke. Karina untuk Kita lihat sih kemarin sekali ya. Iya. Jadi ya masih terbuka sebenarnya. Cuman RRQ kayaknya mereka juga masih berdiskusi di sini. offline lagi sih. Mereka juga masih bisa offline kah? Yuzong. Dan itu dia. Glue. Yuzong terbuka ya. Yuzong masih terbuka. Yuzong masih terbuka. Ada Parsha di arah sana. Apakah Yuzong bakal coba diamankan? Karena kita masih belum tahu dan bahkan jangan lupakan ini Esmeralda bisa ke arah Bangsin. Betul. Nah. Esmeralda bisa ke arah Bangsin. Bisa ada Chow untuk R7 kita nggak ada yang tahu. Bahkan Pakuito R7 dan di last pick-nya Albert dengan Roger. Who knows? Masih flex banget soalnya ya iya. lineup yang udah diamankan sama RRQ Hoshi. Nah untuk SMG sendiri, oke, mereka udah nge-secure Baxia yang emang punya pasif yang bisa nge-counter Esmeraldanya ya. Jadi probably lumayan lah picknya ya. Iya, NOD gratis tentunya. NOD gratis. Barang Pakito juga lifesteal-nya akan ke drain sedikit. Esmeralda juga nggak bisa sebebas mungkin sebelum ada Oracle. Jadi kita lihat aja nih respon dari teman-teman RRQ. 2 hero, Roger K tadi Oji sempat bilang mungkin ini ada sebuah fleksibel banget soalnya 3 hero yang diambil. Betul, bisa Roger. Di sini juga dengan tidak ada Matilda masih ada dengan Chow. Bisa Chow, bisa Jauhead juga. Balik Wah, lagi ini gameplay akan seperti apa, atau bahkan dengan healer dengan adanya Iya, Angela, bener. Rafaela atau Estes sekalipun. Estes saja kebuka nih. Wow, Oke. klasik Finn. Klasik Jauhead, Finn memakai Brody. Jauhead. Wow, comfort pick sudah diamankan oleh Finn dengan Jauheadnya, dan juga kita ada Brody juga yang kayaknya sih bakal jadi gold laner nih. Fix. Lihat-lihatnya ya. Fix. Ini junglernya ke arah Pakuito nih Eterna. Wow. Cukup menarik. 1 hero lagi nih Ji. Mereka udah ada tank di Matilda dan juga Baxia. Tinggal Mereka mage ada nih. Gwen, tinggal mage-nya. Cari yang mungkin bisa independen, Lilia. Itu dia Lilia. Udah tahu Eve di ban, Farsa sudah diambil. Salah satu mage yang bisa mandiri dan juga burst damage-nya cukup tinggi dengan high ground yang cukup bagus juga adalah Lilia, kalau nggak Kagura. Tapi di sini mereka lebih prefer untuk mainin Lilia. Nah, aku setuju sama Eterna. Aku lebih prefer Kagura. Karena ada Wow. 2 pilihan kan, Iya. Lilia, Kagura. Kagura. Kenapa? Karena dengan adanya Kagura dia bisa surprise attack.
Dia bakal bisa Betul. surprise ke arah Parsha, surprise ke arah Brody yang jangkauan terlalu jauh. Nah, mungkin Lilia ini mereka untuk mengatasi seorang Paquito, Esmeralda atau Jawed sekalipun yang udah masuk ke dalam gameplay SMG, mereka nggak bakal bisa keluar lagi. Tapi untuk draft kali ini, Goni, Jujur aja, aku lebih suka draftnya RRQ. RRQ, Eternal. Aku kayaknya lebih ke SMG jujur. Untuk draft ya? draft ya. Draft Tapi ya? of course masih hashtag Indo Pride. Tapi untuk draft nih, karena ada ISS yang bisa membuka map, ada pressure dari Matildanya gitu. Oke, so kalau aku pribadi di luar dari Indo Pride, memang draft RR kuat banget. Jadi Oke. kayak aku ke arah RRQ. So, kita bakal langsung saja saksikan ini dia. Grup Stage D, penentuan dari tim Indonesia. Berada di upper bracket tentunya dipandu oleh Ranger Emas, Eternal dan juga Goni. Let's go to the land of Dawn. Let's go to the Land of Dawn untuk melihat representatif dari Malaysia dan representatif dari Indonesia. Mereka mencari kejuaraan siapa yang akan mendapatkan upper bracket di sini, dan kita bisa melihat sudah ada rotasi dari teman-teman nih untuk membuka map. Masih belum ada yang agresif ya. Yes, benar banget. Dan buat kalian kawan-kawan semua jangan lupa untuk hashtag Indopride di kolom komentar. Dan ini ada fun fact dari Snake Video, di mana MPL Indonesia 98 Fin adalah pengguna Jawhead berbahaya dengan 10 kali pick dan win rate-nya 90% kawan-kawan. Wow. Coba di depan sana ada VYN, tapi ternyata ada R7 tertinggal seorang diri harus digunakan. Mau tidak mau, cover damage yang diperlukan tidak cukup untuk mengcover kali ini Eterna. Iya, belum cukup untuk nge-cover nih. Sekarang mereka akan berotasi ke area mid side, dan kayaknya lihat-lihat sih masih agak susah ya. Walaupun Clay sendiri dia masih bisa clear lane dengan cukup cepat. Wow. Jadi Goni. tadi kalau kalian perhatiin ya, Yes. Esmeralda dan juga Joyetnya makanin jungle dari seorang Yisun Shin, yang berarti apa? Yisun Shin bisa telat level 4 dibanding Paquito. Oke, agak sedikit tertinggal ya. Tapi bahkan dengan informasi dari Goni kali ini lihat VN langsung ngamanin, dia nggak mau juga keambil untuk dari segi jungle-nya. Mountain Shaker telah dibuka, informasi telah diberikan dari Bang Sin dari bottom lane dengan setengah darah. Yang bisa kita bilang Sasa masih head to head dengan Sin, dan Sin tidak di cover untuk seorang Finn di awal-awal tadi. Melihat adanya permainan dari tim RRQ yang agresif, kayaknya tim SNJ juga tidak mau tinggal diam untuk kali ini ya Eterna. Wow, Zaim Sempoi sangat rendah, tapi lihat di sini ada pergerakan yang sangat agresif oleh Finn. Apakah dia bisa mengamankan seorang Expedia? Namun ternyata masih bisa kabur, masih bisa survive. One last hit, almost is never enough. Tapi lihat CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Belum ada orang yang bergetar atau bergerak. di arah- Bergetar. Tunggu bergetar di turtle. Yes, betul banget. Dan kalau kita lihat dari segi gold resource juga mereka masih equal nih. Mungkin ada cuma perbedaan 100-200, tapi sekarang kita bisa melihat ada pergerakan dan setup dari teman-teman RRQ untuk mengambil objektif yang tersebut. Oke, bakal coba dibalaskan keadaan. Satu ejector dikeluarkan, satu pemain harus tidak pakai damage yang diberikan. Turtle dia mengambil seorang Albert, retribution yang baik, tapi WYN, what are you doing? Nggak bisa berbuat cukup banyak. Dia tertangkap, untung satu buat Restless menyelamatkan dari seorang WYN. Yes, dan masih bisa kabur. Jadi banyak banget teman-teman dari tim SMG itu sebenarnya low banget, namun belum bisa diamankan. Dan di situ Turtle juga telah terambil juga. Jadi kita bisa melihat sekarang RRQ Hoshi sudah sedikit lebih unggul sekarang dalam segi gold. Wow, satu turtle yang cukup penting, untungnya belum tidak ada sama sekali yang kita bisa bilang poin first blood di menit yang ketiga, yang bahkan mostly kita tahu RRQ itu agresif banget gue nih. Nah ya bener banget kalau kita ngeliat itemnya nih Ji. Sin langsung gak pakai lama langsung BOD. Tapi kalau kita bandingin kedua junglernya, sebenarnya Yisun Shin mereka langsung War X tentunya, dan Albert cukup menarik. Gak langsung War X tetapi kayak Bloodlust. Oke, tapi kali ini lihat ejector ke arah yang lain, mencoba ditumbangkan, first blood didapatkan. Bayen tiba-tiba membuat pergerakan yang di luar nalar, karena kalkulasi dia tahu flicker masih digunakan oleh seorang Matilda tadi. Dia tidak ada flicker, bukan target ke yang lain, tapi ternyata Expedia kali ini yang ditumbangkan Eterna. Yes, pick off yang luar biasa oleh seorang Finn dengan ejector yang pas banget, dan itu jadi 1-0. Dan sekarang sudah ada pressure terhadap Zaim Sempoi juga. Albert masuk dengan begitu agresifnya. Wow, Albert tidak boleh terlalu dalam. Damage dari seorang Zaim Sempoi. Jadi benar-benar harus di respect Goni, karena jangan lupa juga buat kalian untuk pakai kode promo entry Indo Pride dengan diskon 70% dari tanggal 1 sampai 2 Januari selama M3 kali ini, dan hanya untuk pengguna baru Goni. Iya sebenar banget tentunya, dan untuk saat ini ya kalau kita ngelihat posisinya sangat-sangat imbang nih Ji, dari objektif, dari goldnya juga cuma beda 1000, dan bahkan 1 kill point doang, 4 menit permainan. Wow, ini untuk kedua belah tim kita bisa bilang
Ini benar-benar harus diperhatikan gameplay dan R7 sudah berada di arah rumput Eterna. Yes, mereka sekarang kayaknya ingin mengambil objektif yang selanjutnya yaitu dalam turtle. Of course, di sini kita udah bisa melihat kalau misalnya Arky Hoshi udah mulai men-set up ke arah situ dan pertanyaannya adalah apakah mereka bisa mengamankan tanpa kontes dari teman-teman SMG? Harusnya bisa karena lihat dari 3 player yang bergerak di arah bottom lane itu mencoba untuk nge-shutdown seorang Sin dan ini akan jadi turtle yang sangat-sangat bebas dan tanpa ada counter sama sekali. Melihat ada 3 player di arah bottom lane, lihat R7 kali dengan seorang Albert, dia nggak mau tinggal diam terhadap seorang WYN, dipukul mundur mencoba didapatkan dan hilang. Satu kali knockout strike, lihat langsung tembakan dan bahkan lihat pukulan ke dada, nyesek dada dari seorang WYN langsung tumbang tak bersisa di sana. Yes, bener banget dan kita bisa melihat kalau misalnya ada pergerakan yang sangat keras terhadap Sasa. Apakah dia bisa kabur dengan 2v1 situation? Ada backup dari Xpedia tapi lihat di situ outplay dari seorang Sasa. Apakah dia bisa menjadi double kill? Wow, amazing banget dari Sasa. Oh my god, ter-outplay. Sasa berhasil mendapatkan 2 poin kill. Lihat dengan killing spree-nya dia berhasil mengaktifkan dan bahkan menghilangkan seorang Bangsin. Tapi Albert tidak tinggal diam. Bersama seorang Clay berhasil menukar satu Sasa setidaknya tertumbangkan. Tapi outplay dilakukan Bagus Sasa di arah bottom banget. lane. Itu cukup berbahaya. Kalkulasi yang tepat dari seorang Sasa, Goni. Wow, bener-bener. Ini kita langsung ngintip instant replaynya tentunya. Dipersembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Flicker ke depan, agresif. Dan lihat, pergerakan dari Xpedia juga ngebantu seorang Sasa mengemas double killnya. Dan tentunya di akhir Clay datang, tetapi kita ngeliat sebuah outplay yang sangat bagus dari Sasa. Sedikit terlambat, but it's okay, no problem. Xpedia coba masuk ke Bangsin, konsel terkeluarkan bersama dengan seorang Flicker, tapi lihat Xpedia terus dapat memori. Damage masih ditahan, mencoba di cutting minion di arah bottom lane. Lihat R7 terlalu jauh, tapi ini adalah salah satu kesempatan untuk melakukan satu buah regroup di arah turtle nantinya. Yes, betul banget. Jadi kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena sekarang udah lihat ada posisi yang cukup agresif dari teman-teman Arky Hoshi dalam bush. Mereka mencari timing yang pas, mencari kesempatan yang benar untuk mungkin nge-pick off si Sasanya. Karena kita tahu kalau misalnya SMG tuh kadang lebih suka, tapi lihat di sini ejector connect terhadap Xpedia langsung menggunakan flicker untuk keluar dari Fat Airstrike yang begitu bagus, Oji. Wow, ini satu poin penting adalah di pasar Flickernya. Tapi lihat belum ada Blake Shoes belum dikeluarkan. Sudah ditumbangkan dari bersama besar Sasa terperangkan dapat dilakukan looking for triple kill. Berdepan sana, WM menjadi kelihatan triple kill. Apakah menjadi Benia untuk kali ini? Lihat Benia! Albert berhasil mendapatkan Benia di arah top lane. Untung kali ini untuk tim Arky Hoshi dengan keuntungan 21.000 network. Agoni. Wow, bener banget. Raksasa harus dihilangkan dan bahkan Albert, maniac pertama di M3. Wow, maniac yang pertama di M3, sungguh exceptional performance dari Albert juga, dan sekarang mereka punya leluasan untuk mengambil berbanyak macam objektif. Tapi kita bisa lihat di sini instant replay by Samsung Galaxy A series, Koni. Iya, sebenarnya banget di situ Lilianya nggak sempet yang namanya Black Shoes dan langsung Albert makanin satu persatu. 4 member dari SMG harus hilang. Oke, sementara mata dari SMG mereka fokus ke arah Bangsin, ternyata Albert yang kali ini tiba-tiba dia menyakitkan. Albert benar-benar melihat permainan dari SMG. Mereka terlalu fokus ke arah Bangsin dan ini akan menjadi celah yang baik untuk dia karena biasanya Albert selalu menjadi patokan utama untuk ditumbangkan. Yes, benar banget. Tapi di sini kita bisa melihat Valexar connect terhadap Zain Sempoy. Apakah dia bisa kabur dengan Black Shoes? Dia bisa regenerate HP-nya, tapi ada pergerakan lagi yang sangat agresif dari teman-teman R7 dan juga Finn. Oke, kali ini para pemain dari tim SMG mereka bersepakat satu buat turret di arah top lane. Turret pertama untuk tim SMG. Dan di sisi lain, Bangsin udah mulai di cover karena mereka tahu Sin ini akan menjadi salah satu asuransi late game mereka. Dan para pemain dari Arky ini khususnya Finn ini benar-benar hebat. Dia dengan metode sikat minggat. Dia terpikat satu player, dia sikat dan dia langsung kabur. Yes, Dia benar minggat. banget. Dan kita bisa lihat sekarang dalam segi gold, ini Arky Hoshi udah unggul sebesar 6.000 gold nih. Karena dengan rotasi yang cukup bagus, dia bisa nge-pick up kanan kiri. Dan sebenarnya tim SMG itu juga dikenal untuk bermain ke gold funneling. Jadi mereka sangat memiliki highlight kepada si Sasa. Jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan, tapi lihat di sini ada setup yang cukup bagus. Wow, lihat beramai-ramai berkumpul menjadi satu. Mereka menumbangkan seorang Xpedia. Xpedia lagi-lagi menjadi pilihan dan bahkan Xpedia tumbang di saat Bapak Lord muncul. Goni! Wow, ini kalau ngeliat dari RRQ, Yes. rotasinya udah 5 man, bukan 401.
tapi rotasinya 5 man, dan ini harus diperhatikan oleh teman-teman SMG. Job description-nya Lilia semakin berat, harus clear wave, harus nge-burst damage, dan tentunya clean, harus seorang Sasa. Ini harus positioningnya bagus banget, dan tadi ada sedikit kesalahan. Yes. First man-nya kita Ohet. Oke, langsung tapi di sisi lain kita bakal lihat di mana ini karena bahasa Inggrisnya internasional. Please welcome Mr. Lord yang terhormat. Yang terhormat bahasa Inggris siapa, Ji? Yang Anas ya. YTH. Iya TH ya, yang terhormat ya. Tapi ternyata di sana R7 dengan adanya 2 player yang di buying time oleh R7, ini spesial bebas untuk item Ego nih. Yes, kalau untuk itemnya kita bandingin kedua gold lanernya. Sasa OTW BOD udah dapat true damage dari Endless Battle, tapi scene-nya lihat udah mau true damage juga dari Endless Battle. Dengan adanya Lord, ini harus diperhatikan dari teman-teman SMG. Alright, Lord bergerak ini, Mr. Lord menuju ke arah inhibitor turret para pemain dari tim SMG. Mereka harusnya bisa mempertahankan karena lihat di sisi lain Lilia berhasil membuat damage trap di sana, bom yang sangat-sangat akurat. Tapi di dua sisi yang berbeda, para pemain dari tim SMG, mereka lihat satu buah eject dikeluarkan. Oh my god, paksanya memang coba ditumpangin. Satu baknya hilang, ternyata ke arah belakang. Lilia udah gak punya satu buah black juice. Dan di sisi lain, Anarki Oshi masih mau lebih. Ini berserang menjadi pilihan. Volley Star menemukan volley monster dikeluarkan untuk mendapatkan inhibitor dan berhasil. Inhibitor 2 gigi terakhir dari SMG kali ini bakal coba ditumbangi dengan satu buah inhibitor di arah top lane dan masih selamat ternyata Eterna. Masih selamat ternyata si Sasa, dan sekarang dia terpaksa untuk terpukul mundur. Tapi itu tadi Falling Star Moon-nya cakep banget. Bisa land ketiga member dari SMG ya. Nggak 1, nggak 2, 3 loh. Wow. Luar biasa banget permainan dari teman-teman Arki Hoshi. Dan sekarang mereka mau bermain dengan disiplin. Mereka mau refresh, reset untuk mencari objektif selanjutnya. Yes, untuk itemnya gue silakan. Iya, jadi kalau untuk itemnya, Farsanya juga harus diperhatikan. Clay udah dapetin Divine Glaive, extra penetration, zoningan siege-nya. Ini bener-bener tim SMG susah banget yang namanya melakukan pergerakan. Lihat, farmingnya 3 lane udah dikontrol oleh teman-teman RRQ Hoshi, bahkan 1 lane udah di freeze. Berarti apa? Teman-teman tim SMG semakin kesusahan yang namanya melakukan farming, mendapatkan farming. Wow, tapi ini RRQ lagi-lagi menunjukkan taringnya, menunjukkan ketajaman pedangnya. Karena RRQ itu dari dulu adalah salah satu tim yang sangat sulit ditembus untuk dari segi turretnya. Dan lihat, di menit 11 dia hanya mendapatkan 1 turret. RRQ bermain dengan lebih disiplin untuk kali ini. Walaupun kita lihat, dengan ada outplay yang dilakukan di arah bottom lane dari seorang Sasa, ternyata itu bukan masalah besar. Itu di reset kembali. Mereka lagi-lagi laning phase-nya. Mereka disiplin. Mereka tidak mau ada yang lewat dari para minionnya. Dan 2 titik yang sangat lemah kali ini harusnya sudah di-clear di arah bottom dan juga top lane. Karena minion agak cukup bebas di daerah sana ya. Yes, betul banget. Jadi permainan disiplin adalah kunci. Dan sekarang Arki Hoshi lead dengan 9.000 gold. Hampir 10.000 ini sekarang. Dan Albert berusaha untuk membuka map. Dia tetap harus berhati-hati. Jangan sampai ceroboh. Karena kalau misalnya bisa bikin mistake, apalagi kita udah di menit yang ke-12, itu bisa menjadi sangat fatal. Apalagi melawan tim sekuat SMG. Yang bahaya shutdown ya. Yang bahaya shutdown. Shutdown. Duit dari shutdown itu yang sangat-sangat besar yang bisa untuk membalikan gold. Dan bahkan mereka benar-benar sangat disiplin. Berhati-hati. Iya, gak mau sama sekali memaksa ke arah inhibitor gue nih. Iya sebenarnya banget, karena lihat Lordnya udah 40 detik lagi. Tentunya tim RRQ juga mereka nggak mau gegabah. Oke 10.000 gold, tetapi mereka juga nggak mau asal-asalan buka. Tentunya Albert nggak bisa di shutdown. Tadi Oji udah bilang Clay-nya juga lagi masih rawan 204. Jadi tentunya tim SMG ini lagi nunggu celah, lagi nunggu opening buat blunder dari teman-teman RRQ. Tentunya RRQ nggak akan kasih opening itu. Wow, itu dia. Dan bakal lihat dengan adanya Mr. Lord yang akan muncul. Yang terhormat apa bahasa Inggrisnya? Yang terhormat bahasa Inggrisnya YTH. YTH. Ayo udah kalian nyebut ya. Gue yang please welcome Mr. Lord. YTH. Nah, kalian YTH ya. Ojinya YTH. YTH. Oke. Kita sebelum itu ada lebih T5 ternyata di depan sana PYN masih mau terap seorang XP dia. Tapi Albert is coming. Menuju ke arah Sasa. Sasa dilihat Albert seorang diri tadi menemani di depan sana. Tapi ternyata R7 is coming. Super R7. Kali ini tiba-tiba loncat menetralisir semua. Mereka tidak jadi melakukan Lord karena kali ini hampir saja Pipin tercuri. Wow. Tapi walaupun tidak ada yang ditumbangkan dari tim SMG, sekarang mungkin mereka masih mencari dan tidak mau overcompensate, tidak mau overcommit kepada team fight di mana mereka bisa blunder. Dan sekarang mereka udah memposisikan diri mereka untuk ngeambil
buff-buff dari teman-teman SMG. Oke, lihat Albert di depan sana. Knockout Strike dikeluarkan, berhasil mendapatkan purple buff kali ini tanpa adanya retribution. Di sisi lain, dari tim SMG mereka tidak tinggal diam. Mereka masih mau lebih. Clay di depan sana harus coba tercover. Lihat Lord sebentar lagi coba ditumbangin oleh seorang Albert. Retribution cukup bagus dipasangkan tim Fight. Ejector lagi ke arah belakang. Dan bahkan YSTC udah gak bisa pulang, mau jadi goyang. Albert masih mau lebih. Sebentar menjadi pilihan. Knockout Strike R7 menumbangkan sang raksasa di depan. Triple kill, looking for Maniac again. Dan this is it. Albert masih mau lebih, dan this is it. 2 kali Maniac di dalam satu game. RRQ Ozzy benar-benar mengamuk. Sang raja dari segala raja berhasil mendapatkan game yang pertama. 2 Maniac dan salah satu poin yang sudah diamankan di match nomor 1 ini benar-benar RRQ Hoshi menunjukkan taringnya. Jadi kalian yang di luar